Dalam perjalanan hidup, kita tidak tahu seberapa banyak orang yang sudah kita kenal. Tidak semua teman menjadi kawan, dan tidak semua kawan menjadi sahabat. Atau justru sebaliknya, orang yang sudah dekat dengan kita malah menjadi lawan untuk kita. Say hello everyone Sobat Ngambis. Apakah kalian sadar bahwa kalian disukai oleh banyak orang atau justru sebaliknya? And here we go, welcome to Ngambis Session. Kita tidak akan pernah bisa mengubah karakter seseorang. Tapi, kenapa karakter bisa terbentuk tetapi tidak bisa diubah? Sebetulnya, bukan tidak bisa dirubah, karena karakter kita itu terbentuk secara genetik pada sebagian besar. Sebagian besar lainnya, kepribadian seseorang itu terbentuk pada tahun-tahun pertama kehidupan, baik dari ruang lingkup keluarga maupun ruang lingkup sosial kita. Bukan secara genetik saja, kepribadian kita itu terbentuk atas pendidikan yang orang tua kita ajarkan kepada kita. Sementara, setiap orang tua yang mendidik anaknya, mereka punya cara terbaik dalam sistem pendidikan terhadap anaknya. Meskipun sistem pendidikan yang dimiliki orang tua kita itu tidak berjalan secara efektif, pada akhirnya kita akan masuk sekolah untuk belajar lebih banyak tentang pola-pola kehidupan yang akan kita implementasikan dalam ruang lingkup keluarga maupun ruang lingkup sosial. Coba dibayangkan oleh kalian semua, kita sudah dibekali oleh orang tua kita tentang bagaimana cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, bahkan kita diajarkan tentang bagaimana kita bisa percaya diri dan berani dalam mengambil keputusan. Itu semua sebagai modal awal kita untuk bisa terjun ke dalam aturan hidup yang sudah menjadi standar bersama. Bahkan pada faktanya, itu semua juga berlaku dalam sistem pendidikan formal yang mengharuskan kita untuk bisa mengaplikasikan setiap dasar-dasar pengetahuan yang kita dapat dari rumah untuk memenuhi standar hidup yang sudah menjadi ketentuan bersama dalam ruang lingkup yang lebih besar. Jadi, setiap orang itu tumbuh dan besar dalam habits yang berbeda atau dalam kebiasaan yang berbeda, tergantung siapa yang mendidik kita, orang tua kita sendiri atau justru orang lain. Dalam teori psikologi kepribadian, sebuah pandangan tentang hakikat manusia, terdapat banyak sekali teori psikologi yang menjelaskan tentang kepribadian seseorang. Salah satunya adalah teori Sigmund Freud yang menjelaskan bahwa kepribadian seseorang itu terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama merupakan unsur ID. Unsur ID adalah salah satu aspek biologis dalam diri individu yang sudah ada sejak lahir dan bisa mendorong kemunculan bentuk kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, seksualitas, haus, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah unsur superego. Unsur superego merupakan salah satu aspek psikologis pada diri individu yang menunjukkan sifat manusia untuk taat dan patuh pada norma-norma etika, sosial, dan nilai-nilai masyarakat. Dalam penjelasan ini, unsur superego merupakan bentuk kecenderungan sifat seseorang yang akan selalu ingin berbuat baik sesuai dengan norma dan etika serta aturan-aturan berlaku di dalam masyarakat tertentu. Unsur ini bisa dikatakan sebagai unsur yang berfungsi menekan atau mengurangi nafsu biologis atau bersumber dari unsur ID dalam diri seseorang. Yang ketiga merupakan unsur ego. Unsur ego sendiri merupakan reality principle. Kita akan menyadari dan bisa mengontrol diri kita sendiri, berfungsi sebagai penengah antara unsur ID dan superego dalam kepribadian seseorang, berupaya menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi oleh unsur ID dan apa yang diinginkan oleh unsur superego agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di dalam lingkungannya. Dari teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata manusia itu memiliki hati kecil yang baik. Setiap manusia itu dilahirkan dengan membawa kepribadian yang sangat sempurna. Memang betul, kita tidak bisa mengubah karakter seseorang, karena pada hakikatnya kita diciptakan dengan potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri kita, baik itu akal, pikiran, hati, dan alam bawah sadar kita. Berbeda dengan Sigmund Freud, John B. Watson memiliki teori tentang kepribadian seseorang, yaitu teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan tentang perilaku dan sifat manusia yang faktor besarnya itu terbentuk dari lingkungan. John B. Watson memandang bahwa setiap manusia yang dilahirkan pada dasarnya tidak membawa bakat apapun. Manusia hanya bisa berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya di dalam lingkungan mereka. Jika kita mengacu terhadap teori ini, terbukti bahwa sifat dan karakter seseorang, baik ataupun buruk, memang dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu, bagaimana orang bisa melakukan perilaku buruk? Apakah itu terbentuk oleh lingkungan juga? Pada dasarnya, teori dari Sigmund Freud dan John B. Watson ini
bisa berkaitan jika kita memandang dari satu sudut pandang yang sama. Pertama, kita harus sadar bahwa setiap perilaku yang terjadi di dalam diri kita itu berasal dari seseorang yang mengalami di mana dia tidak senang dengan perilaku yang orang lain lakukan kepadanya, sehingga melahirkan perilaku buruk atau sikap buruk baik melalui pikiran, perkataan, ataupun perbuatannya. Jika kita garis bawahi kata senang, sebetulnya ini akan berkaitan dengan suasana hati kita, di mana Freud menjelaskan unsur ID yang ada di dalam teorinya terdapat aspek biologis yang mendorong kepada kebutuhan fisiologis yang ada di dalam tubuh kita. Ketika seseorang berperilaku buruk, itu artinya kebutuhan fisiologis yang ada di dalam tubuhnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga muncullah sifat-sifat yang akan mendorong dia untuk melakukan perilaku buruk, dan dampak yang diterimanya itu bisa melahirkan rasa sedih, kecewa, bahkan sampai melahirkan rasa dendam kepada orang yang membuat dirinya tidak menyenangkan. Selain itu, perilaku buruk juga bisa terbentuk akibat lingkungan, baik secara sistematis ataupun tidak kita sadari. Setiap apa yang terjadi di dalam lingkungan kita itu akan membawa pengaruh terhadap suasana hati kita. Jika orang-orang yang ada di lingkungan kita adalah orang yang selalu memberikan solusi, motivasi, maka setiap permasalahan yang akan kita lewati itu bisa diselesaikan dengan cara yang efektif. Jika ternyata lingkungan itu malah mengompori kita, memprovokasi kita, maka secara otomatis kita akan mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan menurut pandangan orang lain. Maka lahirlah perbedaan makna di dalam hati kita yang menyebabkan kita akan berperilaku buruk kepada orang lain. Agar tidak terjadi miskomunikasi dari satu individu dengan individu yang lain, maka kita akan beranjak ke dalam teori selanjutnya, yaitu teori komunikasi interpersonal. Di dalam komunikasi interpersonal, bukan saja kita mengharapkan bagaimana proses komunikasi itu berjalan dengan baik antara satu individu dengan individu yang lain, tapi harus juga melahirkan komunikasi yang efektif, bahkan komunikasi yang empatik. Karena komunikasi interpersonal yang harus berjalan secara efektif dan empatik itu harus menghasilkan mutual understanding. Bukan hanya mutual understanding, tapi harus juga melahirkan mutual activities. Komunikasi yang empatis merupakan salah satu keterampilan berkomunikasi untuk mendukung capaian tujuan komunikasi dari sisi persuasif dan informatif. Menurut Carl Rogers, kendala utama bagi komunikasi antar pribadi satu sama lain adalah kecenderungan alamiah kita untuk mau menghakimi, menilai, menyetujui, bahkan membantah pernyataan orang lain maupun pernyataan kelompok. Sounds like you really find it quite hard to believe that they would really love you if they knew you. That's right. You know, that's exactly it. Before therapy, I would have definitely chosen the other area. I'm going to get respect from them no matter what, even if I have to lie. I see. Well, right now, I know that's not true. And I'm not positive they'll truly accept me. Something tells me they will. I know they will, but I'm not positive. I want reassurance. I keep wanting these Well, things. you're in kind of a no man's land of probably shifting from one point of view toward them to another, but boy, you'd sure like somebody to say. Sehingga dalam komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dibutuhkanlah komunikasi yang empatik, yaitu komunikasi yang dilandasi dengan kesadaran untuk memahami dengan perasaan, kepedulian, dan perhatian terhadap komunikan. Jadi apabila kita mau mengubah karakter seseorang atau mengubah sifat seseorang, maka harus terjadi komunikasi interpersonal yang efektif dan komunikasi yang empatik. Komunikasi yang empatik bukan hanya terjadi dengan metode komunikasi verbal. Justru dengan komunikasi nonverbal yang kita perlihatkan kepada mereka, itu juga bisa melahirkan komunikasi yang empatik. Mungkin kalau kalian punya teman yang sulit untuk diingatkan ketika melakukan perilaku buruk, maka bukan hanya dengan lisan kita bagaimana caranya untuk mengingatkan mereka, tetapi dengan perbuatan baik kita kepada mereka, itu akan membuat komunikasi yang empatik sehingga mereka akan sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Di dalam buku komunikasi pembelajaran tentang interaksi komunikatif dan edukatif karya Dr. Yosal Iriantara, terdapat sebuah level komunikasi yang menjelaskan tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. Yang kesatu yaitu tentang kita mengkomunikasikan apa dan siapa diri kita. Kedua, bahasa yang dipakai dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyatakan sesuatu. Ketiga, kebanyakan komunikasi interpersonal terpusat kepada kepentingan diri kita agar orang lain bertindak seperti apa yang kita inginkan.
Yang keempat, pemaknaan ada pada orang lain bukan pada kata-kata. Yang kelima, kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Yang keenam, orang lain bereaksi atas tindakan kita. Yang ketujuh, kita melakukan apa yang kita lakukan agar mencapai kebahagiaan. Kedelapan, kita tidak selalu memiliki pengertian dan perasaan yang sama dengan orang lain. 9. Komunikasi berlangsung dalam sebuah sistem. Untuk mengubah komunikasi berarti kita mengubah juga sistemnya. Yang ke-10, masing-masing dari kita itu memiliki prinsipnya dalam berkomunikasi, baik mereka yang menyatakan dirinya adalah publik ataupun privat. Dari prinsip di atas, maka kita perlu berhati-hati dalam penyampaian pesan-pesan komunikasi interpersonal, yang prosesnya diawali dengan perubahan gagasan menjadi pesan. Untuk bisa mengubah karakter seseorang, maka diperlukan nalar komunikasi yang kuat pada diri kita. Karena pada komunikasi interpersonal, kita harus bisa mengembangkan proses komunikasi itu menjadi komunikasi yang efektif dan komunikasi yang empatik. Proses komunikasi yang efektif itu tidak bisa berjalan dengan cepat. Artinya, kita harus betul-betul memahami bagaimana aspek psikologis komunikan, di mana mereka membawa karakternya masing-masing dari lingkungan yang berbeda. Sehingga kita perlu waktu khusus dan waktu yang cukup lama untuk bisa terjadi mutual understanding dan mutual activities. Pada intinya, ketika kita mengharapkan sifat atau karakter seorang itu berubah dari perilaku buruk atau menjadi perilaku baik, atau minimal mereka punya etika dan moral terhadap norma-norma yang ada, maka kita harus punya sistem komunikasi dan sistem pendekatan yang bisa membuat mereka sadar terhadap apa yang mereka perbuat. Kita pun harus punya waktu khusus untuk bisa membina suasana dengan mereka sehingga melahirkan komunikasi yang empatik. Dari komunikasi yang empatik tadi, kita mengharapkan bagaimana dia bisa membuat dirinya untuk lebih peduli dengan dirinya sendiri dan lingkungannya sendiri. Bagi saya, untuk bisa mengubah sifat dan karakter seseorang, kita harus memiliki sebuah sistem dalam membangun pertemanan dengannya. Dan intinya, kita harus punya jiwa friendly atau ramah kepada orang-orang yang dirasa belum mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Untuk episode selanjutnya, mari kita kaji tentang stigma friendly yang berkembang di anak-anak muda Indonesia. Apakah sesuai dengan kaidah moral yang ada atau justru melahirkan makna sifat lain tentang friendly yang muncul pada diri seseorang? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian disukai oleh banyak orang dan bisa membawa pengaruh baik untuk orang-orang di sekitar kalian? Atau justru sebaliknya? Atau kalian masih bingung cara mengubah teman kalian yang sampai sekarang masih keras kepala dan sulit diajak satu frekuensi dengan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Fikri Hanafi, to infinity and beyond. See you next time. Thanks for watching.